Em, untuk teknis pada pagi hari ini, nanti penyampaian laporan aktualisasi 6 menit, kemudian dilanjutkan dengan penguatan mentor 3 menit, kemudian nanti tanya jawab penguji 6 menit. Untuk mempersingkat waktu kepada Mbak Fionita Farah Fitrianti, waktu dan tempat kami persilahkan dalam waktu 6 menit mulai dari sekarang. Yang terhormat Bu Studi SPD kan sampai sebelum Cek. selaku kemudian Mandua Sleman. Mandua Sleman itu merupakan madrasah yang inklusif, Ibu, jadi terbuka untuk semua peserta didik dan tidak membeda-bedakan, di mana di Mandua Sleman terdapat peserta didik disabilitas dan peserta didik non-disabilitas. Untuk di Mandua Sleman sendiri terdapat permasalahan di mana pembelajaran SKI ini metodenya masih berupa metode konvensional kebanyakan. Untuk faktor penyebabnya sendiri karena keterbatasan fasilitas dan guru juga belum terbiasa membuat media yang berbasis teknologi yang inklusif begitu. Sehingga dampaknya pada peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik non berkebutuhan khusus, dan dampaknya motivasi belajarnya ini berkurang. Untuk kegiatannya, saya terdapat 5 kegiatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan media pembelajaran SKI digital yang inklusif, di mana outputnya itu ada notula diskusi bersama sejawat, kemudian terdapat dokumentasi diskusi dengan mentor, terdapat draft kebutuhan alat dan bahan, kemudian terdapat notula wawancara dengan peserta didik. Kemudian untuk kegiatan kedua adalah merancang media pembelajaran digital berupa podcast SKI. Di sini terkait dengan outputnya terdapat draft naskah podcast SKI, naskah podcast final, angket validasi, pretest, post-test, dan kelayakan media. Kemudian terdapat modul ajar dan bahan ajar. Kemudian terdapat dokumentasi konsultasi dengan mentor. Untuk kegiatan 3 yaitu mengembangkan media podcast SKI, outputnya adalah file audio podcast SKI-nya, kemudian podcast yang sudah diedit, tautan podcast yang dapat diakses peserta didik nanti ada di JLD, Jogja Digital Madrasah. Kemudian yang keempat ada hasil validasi oleh guru SKI sekaligus mentor. Selanjutnya untuk yang keempat, kegiatannya mengimplementasikan media podcast kepada peserta didik. Outputnya adalah dokumentasi pengisian angket dan pretest media pembelajaran, kemudian ada dokumentasi KPM dan sosialisasi pemanfaatan podcast, dan yang terakhir adalah hasil angket survei kelayakan dan post-test media podcast. Yang kelima adalah mengevaluasi kelayakan dan efektivitas media podcast SKI, di mana outputnya nanti adalah hasil olah data pretest, post-test, dan kelayakan melalui SPSS, melalui Excel, Ibu, jadinya. Kemudian, terdapat catatan diskusi dengan mentor. Yang ketiga adalah dokumen laporan aktualisasinya. Kemudian untuk kondisi sebelum dan sesudah aktualisasi, ketika sebelum aktualisasi masih didominasi dengan ceramah, PowerPoint, dan buku teks, dan belum ada media pembelajaran berbasis audio, sehingga peserta didik yang disabilitas ini kesusahan untuk mengakses materi begitu. Imbasnya adalah motivasi belajar SKI-nya menurun. Setelah aktualisasi, proses pembelajarannya tidak lagi terbatas pada ceramah dan buku teks saja, dan lingkungan belajar menjadi lebih inklusif sehingga terjadi peningkatan motivasi belajar peserta didik. Untuk kualitas dan kebermanfaatan, di sini bisa dilihat terdapat validasi medianya oleh guru, di mana hasilnya adalah 98%. Berarti sangat layak digunakan untuk medianya. Kemudian kelayakan oleh peserta didik itu 91% yang berarti sangat layak digunakan. Untuk sisi kebermanfaatan sendiri, podcast itu berdampak atau memberikan dampak secara signifikan untuk meningkatkan motivasi belajar, NG-nya sebesar 0,86%. Berarti tinggi, berarti dapat efektif untuk meningkatkan motivasi belajar, gitu, Ibu. Kemudian untuk kendala dan solusinya, ada 2 kendala. Yang pertama ada kendala teknis dalam proses rekaman dan juga editan audio, ada bug. Jadi pada saat itu saya menggunakan perangkat lunak yang mudah diakses solusinya. Kemudian untuk kendala yang kedua, tidak semua peserta didik di kelas itu memiliki koneksi internet yang memadai, Ibu. Sehingga alternatifnya adalah menyediakan akses pemutaran bersama di ruang kelas. Kemudian untuk rencana tindak lanjut sendiri, media podcast itu perlu dikembangkan secara berkala dengan topik yang beragam. Ini juga diminta oleh peserta didik pada saat pengambilan angket kelayakan, Ibu. Kemudian dilakukan evaluasi secara rutin untuk menilai efektivitas media,
motivasi belajarnya, kemudian ketercapaian tujuan pembelajarannya harus dievaluasi secara rutin. Kemudian untuk hasil pengembangan podcast ini bisa dibagikan ke madrasah lain, Ibu. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Baik, demikian tadi Sampai sih. eh, laporan aktualisasi dari Mbak Yunita Fitrianti. Kemudian yang selanjutnya adalah penguatan dari mentor kepada yang terhormat Ibu Hanifah Zoom. Waktu dan tempat kami berhenti. Kami aturkan 3 menit. Baik, terima kasih. Mohon maaf, cek suara dulu. Apakah terdengar? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Alhamdulillah untuk kegiatan aktualisasi rancangan yang dilakukan oleh saudari Fionita atau biasanya kami panggil dengan Mbak Vio, semuanya sudah terlaksana dengan baik, tahap demi tahap, dari rancangan mulai dari mengidentifikasi, merancang media pembelajaran podcast, kemudian pengembangannya sampai kepada implementasi dan evaluasinya alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik. Dan pengembangan media pembelajaran podcast ini oleh Mbak Vio diambil di kelas 10 dan kebetulan di kelas 10 ini ada kurang lebih 30 anak, ada 2 tunanetra dan 28 anak non difabel atau anak awas, kami biasanya menyebut dengan begitu. Kemudian untuk hasil kualitas dan kebermanfaat aktualisasinya, untuk bagian kualitas, saya sebagai guru SKI dan juga Mbak Vio selaku guru yang mengajar di kelas 10A, dari hasil yang sudah dilakukan, alhamdulillah untuk media podcast ini mendapatkan persentase kurang lebih 98%, termasuk kategori yang sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Dan untuk presentasi 91% ini untuk media pembelajaran podcastnya juga digunakan dalam pembelajaran. Nah, yang sangat membantu dalam media podcast ini adalah terlebih kepada anak-anak ABK atau anak tunanetra yang selama ini memang untuk akses untuk akses internet dan sebagainya, sebenarnya anak ABK memang lebih familiar dengan HP. Nah, karena dan untuk braille sekarang sudah mulai berkurang. Oleh karena itu, dengan adanya podcast ini cukup membantu anak-anak yang memang sudah cukup familiar dengan HP-nya dan lebih memanfaatkan media-media teknologi seperti YouTube, Spotify itu untuk mempelajari materi-materi SKI melalui cukup dengan membagi link. Dan ini tidak hanya bermanfaat untuk anak-anak Mandura, saya pikir, karena tentunya ada dari sekolah-sekolah yang lain yang juga ada anak-anak yang dengan keterbatasannya melalui YouTube, insya Allah seperti yang sudah saya lihat dari hasilnya cukup membantu anak-anak untuk memahami materi SKI lebih baik lagi. Kurang lebih itu penguatan yang bisa saya sampaikan kepada moderator dan juga kepada Bapak penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di-mute dulu Mbak itu Mbak. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita sampai kepada tanya jawab dari titik saran dari penguji kepada yang terhormat Ibu Fatma Widyastudi, SPD MED. Waktu dan tempat kami aturkan dalam waktu 6 menit. Silahkan Ibu. Oke, sip. Ya, selamat ya Mbak Vio, Tafara, di guru SKI dari ini.
Nah ini untuk judul ya, biar untuk contoh mungkin namanya nanti ada revisi pengembangan media pembelajaran podcast SKI yang inklusif sebenarnya nggak apa-apa sih ya, tapi sudah menyangkut masalahnya di apa pembelajaran SKI. Nah, meningkatkan motivasi jelas. Yang mau ditingkatkan itu apa? Motivasi siswanya. Nah, motivasi belajar lah ya, motivasi istilahnya gitu ya. Peserta didik kelas 10 nih, murid atau peserta didik ini mau pakai yang mana nih? Nggak masalah sih. Biasanya untuk sudah menggunakan pembelajaran daring. Sampun, ya, murid gitu. Ya, murid. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah, karena belum masih banyak perubahan nanti nih. Itu sebenarnya itu. Kemudian ini juga sudah ini poster sama presentasinya sama ya? Iya, oh sama biasanya sama Ibu. Oke, ini sudah betul juga karena yang jenengan ukur itu motivasi belajar. Karena di sini sudah ada instrumen kaitannya dengan motivasi belajar. Nah, kira-kira motivasi belajarnya meningkat nggak nih, Mbak? Meningkat Ibu. Lihat ya ini. Nah, sekarang kalau motivasi belajarnya meningkat, kira-kira hasil belajar siswanya meningkat nggak? Seharusnya meningkat. Nah, seharusnya meningkat. Nah, itu ada nggak data-datanya sebelum podcast? Nah, itu bagaimana nilai siswa walaupun tidak jenengan ukur ya, nilai atau hasil belajar siswa, tetapi tetap harusnya dicantumkan. Jadi untuk perbandingan. Jadi gini, kalau pembelajaran itu apapun yang non tes ya, yang non tes dan tes. Yang tes itu kaitannya hasil belajar, prestasi belajar itu nilai angka untuk pelajarannya. Ya. Nah, yang non tes itu biasanya motivasi, ada minat, ada ketertarikan itu kan non tes. Nah, apapun non tesnya itu mestinya ada pengaruhnya terhadap hasil belajar. Nah, di sini ini kalau misalnya motivasi yang dengan olah, itu data-data kaitannya motivasi, tetapi prestasi belajar tetap dicantumkan walaupun tidak diolah, nggak usah diolah hasil belajarnya itu. Dengan motivasinya aja. Jadi motivasinya betul, motivasinya orang mau, ya nggak apa sih, ini pakai ini deh. Iya. Untuk pengolahan Excel pakai Excel nggak apa sih, pakai Excel mestinya ada itu loh Mbak, kasih apa namanya, kayak ada sih tadi di Mbak siapa yang guru apa gitu tadi ini dikasih di Excel itu kan paling mudah pakai diagram. Oh diagram, iya pakai chart. Jadi pie chart atau diagram batang atau diagram baris kan baris ini bagus toh, bisa di taruh di sini di pembahasan itu. Jadi tadi jenengan menyebut angka terkait dengan chartnya. Yes banget. Saya ke pesertaku bimbinganku tak cerewet gitu nih, suatu hasilnya gitu kan. Nah terus nanti jenengan sertakan saja, dilampirkan aja hasil belajarnya. Jadi sebelum podcast dan sesudah podcast itu nilainya barometer menurut jenengan kan harusnya naik. Iya. Terus jenengan mestinya punya toh hasil itunya, hasil belajarnya. Nah, mestinya itu dikasih. Walaupun itu tidak diolah, yang diolah dengan motivasi sudah betul. Hanya tetap prestasi belajar siswa itu tetap ada pengaruhnya. Itu aja sih saya kira. Jadi mungkin nanti jenengan tambah aja di lampiran hasil belajarnya gitu. Hasil belajarnya aja setelah podcast di ya. Ya, dan sebelumnya jenengan punya enggak nilainya? Datanya kok di sekolah Ibu. Hah? Datanya di sekolah. Kalau yang sesudah juga di sekolah. Iya, di sekolah, di daftar nilai sekolah. Jenengan nggak punya ininya. Ya, di laptop. Iya. Ya, nanti ke depannya aja ya. Tidak fisik. Oh, fisik ya. Secara fisik. Pastinya ada. Karena itu akan menunjukkan ya. Pastinya ya. Ini ke depannya aja nih. Itu saya kira tidak ada ini ya. Di situ. Penulisan ini juga nggak ada. Nah, untuk saya belum ngecek TP-nya ya. Ini belajarnya itu bagaimana cara menuliskan TP-nya, menuliskan
apa namanya, kalau ATP itu kan nggak ada proses ya, nggak ada pengaruh sama asesmen ya, yang ada pengaruh asesmen itu KKTP Mbak, jadi harus bikin tuh KKTP atau IKTP, ya, indikator ada. Nah itu, ayo jangan pilih salah satu itu jenengan lampirkan, yang saya lampirkan dari saya oke itu tidak, ya. Itu ya, itu diperhatikan. Baik itu Mbak Violeta, saya kembalikan ke Mas Agus. Baik, demikian tadi eh, tanya jawab dan kritik saran dari Ibu Fatma Widyastuti selaku penguji. Dan dengan selesainya tanya jawab dan kritik saran, maka selesailah untuk presentasi yang keempat dari Mbak Fionita Farafitrianti. Kepada Bu Hanifah Isum kami aturkan terima kasih atas kehadiran dan penguatannya. Dan barangkali ada kegiatan lain dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih Terima Ibu. kasih kepada Mas Oke, Agus dan juga sami-sami. kepada Ibu Fatma. Mohon Oke, bimbingannya terus untuk Mbak Vio. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.